Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Firmansyah dengan NIM 1323059 dari kelas SA02 Politeknik STMI Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari model OSI. OSI sendiri ada kepanjangannya yaitu Open System Interface yang dimana adalah sebuah konsep yang menentukan standar komunikasi dalam suatu jaringan komputer. OSI layer membuat perangkat, misalnya komputer, dapat berkomunikasi satu sama lain sesuai protokol. Dengan OSI layer, pengguna bisa dengan mudah mengirim pesan dari perangkat satu ke perangkat lainnya, misalnya mengirim sebuah email. Nah, selanjutnya model OSI ini terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama ada application layer pada lapisan ke-7. Fungsinya yaitu network process to application. Selanjutnya yang kedua ada presentation layer pada lapisan ke-6. Fungsinya ada data representation and encryption. Selanjutnya yang ketiga ada session layer pada layer ke-5. Fungsinya inter-host communication. Selanjutnya yang keempat ada transport layer pada lapisan ke-4. Fungsinya yaitu end-to-end connection and reliability. Selanjutnya yang kelima ada network layer pada lapisan ketiga. Fungsinya yaitu path determination and IP atau logical addressing. Selanjutnya yang keenam ada data link layer pada lapisan kedua. Fungsinya yaitu make an LLC atau physical addressing. Selanjutnya yang terakhir ada physical layer pada lapisan ke-1. Fungsinya yaitu media, signal, and binary transmission. Selanjutnya saya akan menjelaskan 7 OSI layer tersebut. Yang pertama ada application layer ke-7, yaitu lapisan yang menyediakan antarmuka langsung kepada pengguna atau aplikasi untuk berkomunikasi dengan jaringan. Lapisan ini bertugas memastikan data dapat diakses dan digunakan oleh aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Nah, contoh dari application layer 7 ini ada Telnet, HTTP, dan www browser. Nah, selanjutnya yang keenam, OSI layer ke-6 yaitu presentation. Presentation layer ini adalah layer ke-6 dalam model OSI yang berfungsi sebagai penerjemah data. Layer ini memastikan bahwa data yang dikirim oleh aplikasi dapat dipahami oleh perangkat penerima, terlepas dari format atau sistem operasi yang digunakan. Presentation layer ini bekerja erat dengan layer 5 atau session layer untuk mengelola koneksi, dan layer 7 atau application layer untuk menyediakan data yang sesuai bagi aplikasi. Nah, contoh dari presentation layer pada layer 6 ini ada format gambar, JPG, dan GIF. Selanjutnya yang ketiga itu OSI layer session, yaitu lapisan dalam model yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga sesi komunikasi antar dua perangkat. Layer ini berperan dalam menginisiasi, memelihara, dan menghentikan sesi komunikasi untuk memastikan transfer data berjalan lancar. Nah, contoh dari session pada layer 5 ini itu ada NetBIOS, Namepipes, Mail, dan MailSlots. OSI layer keempat yaitu transport adalah lapisan keempat dari OSI model yang bertugas untuk mengatur komunikasi end-to-end antar perangkat. Layer ini memastikan data dikirim secara andal dan dalam urutan yang benar, sehingga pengguna dapat menikmati pengalaman jaringan yang lancar. Contoh dari transport pada layer 4 sendiri yaitu ada Gateway, Advanced Cable Tester, and Browser. Selanjutnya yang kelima ada OSI layer network di layer ketiga. OSI layer ini adalah lapisan dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk pengalamatan logis dan routing data antar jaringan. Lapisan ini memungkinkan pengirim data dari sumber ke tujuan melalui beberapa jalur jaringan. Nah, contoh
OSI layer network ini yaitu ada router, frame relay device, dan frame relay device. Selanjutnya yang keenam ada data link. Data link ini adalah lapisan kedua dalam model OSI yang mengatur pengiriman data antar perangkat yang terhubung secara langsung. Fungsi utama layer 2 meliputi pengamatan fisik, pembentukan frame data, deteksi dan koreksi kesalahan, serta pengendalian aliran data. Nah, contoh OSI layer data link 2 ini yaitu ada bridge, switch, dan ISDN router. Nah, yang terakhir yang ketujuh yaitu OSI layer fisikal pada layer 1. OSI layer 1 ini adalah lapisan pertama dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk mengelola pengiriman bit data secara fisik. Layer ini bekerja pada tingkat perangkat keras menggunakan media transmisi seperti kabel tembaga, fiber optik, atau sinyal nirkabel untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Nah, contoh OSI layer fisikal ini yaitu ada repeater, hoops, dan TDR. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai dari pengertian OSI atau Operation System Interface dan 7 bagiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.